Ora Saman Inang, selamat malam. Kita mulai ibadah pertanian kita Rabu 18 November 2020. Kita bernyanyi dari buku HKBP nomor 544 ayat 1 dan ayat 3. Amin. Nama bonus doa portibion, rat dohot pinangido ni rohana. Alai namian roh di salele bililing naro, nama lahon roh ni rohani libata. Haleluya. Matangyan mereka. Ale Tuhan libata parabuna surat dosa. Amanani salele bililing na. Asini rohamu nama karamoti hamis yang asailau. Wasi rasa nuai jalan asmi rohamdo nama naleman barika nauri gabi hamudon nami saya asih marham saya buhai marham nami jalan leham tondin nabadiai asa buat kusihami sude panokunogu dohot pambainamu nabalgai payah mahaton di bagasan roham nami asa mardani jalan sona kami jalan baru roh nami marhiti anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari yang terpilih nomor 118 ayat 1 dan ayat 2. Jesus
firman Tuhan, epistel tertulis di dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Kita baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa kamu, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Renyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Renyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka tidak akan masuk ke tempat siksaan yang gelap, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang terang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari disiapkan buku ini nomor 392 ayat 1 dan ayat 3.
matang yang manita asini roha madihamu dohot damai nasihat di bata amanta dohot sananana Tuhan Yesus Kristus Tuhan te. Amin. Oras amang ina, selamat malam mari kita sambutna. Oras. Mola tema ala dia Tuhan dobe kita hari pasun saha roli dikion. Hata di bata bagi tanahuli di patang yang anta bonginon. Di mana tersurat di buku ni Panduliran Hesekiel di tutur 24 ayat 10 saja saat roli ayat 10 semua mani tulis. Ai songonon doha tani Tuhan Jehovah idama au apala au sendiri usul-usul sohot di biru-biruku jalan luar kunasida songon pangan ini pangmahan di kuwana di hari tujuh di tonga-tonga di biru-biruna akan nama pari ibani song-songoni au mengalui biru-biruku sohot jalapan lo kunasida siang sambut inganan perserahan nasida itu wujud di ari bundo haulongon mari palipot jala au manugihon nasida luar siang akka bangso dohok papuhon nasida siang akka luar asam buon nasida mulang utama nasida ini lau sau mamahan nasida di atasnya kadulot Israel di bagasan akka rumah dohok di bagasan sambut parnian di tanahon di jampalan apanan alomang au mamahan nasida jalan di atas dulu akan natibo di Israel parudaman nasida di sima memulun nasida di parudaman nadenggan jalan jampalan apalan alomang jampalanna di atasnya akan dulu di Israel ausan diri mama-mamahan biru-biruku jala au paulun nasida minna Tuhan Jehovah luluangku mana makui jalan bulan buanokku natak pari jalan ikan kudo nama bugami jalan berubah kudo nama sahiti ala yang kona moki dohok na gubui siap konok kudo au sadiri tahe marmahasa marhide-hide uhum isira sahana amang ina mangidoma kami kalau lihat orangan itu pukul dan bahasa Indonesia ala kaya anak kota narohok tumangi kon asa enggan dia bersinasida. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akibat dosa dan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan, mereka dihukum oleh Tuhan melalui tangan-tangan bangsa lain. Bangsa-bangsa lain memerangi bangsa Israel. Mereka ditangkap, mereka disiksa, dan terjadi multi krisis. Dan akhirnya mereka ditawan ke Babel. Akhirnya bangsa Israel kehilangan kebebasan dan kehilangan kebahagiaan. Nabi Yeskiel turut bersama bangsa Israel tertawan ke Babel. Nabi Yeskiel seorang imam yang setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah pembuangan Babel tersebut, di tengah-tengah tawanan itu, Yeskiel dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan rencana Tuhan terhadap bangsa Israel. Yeskiel artinya Allah menguatkan, dan arti nama ini benar-benar terjadi melalui Yeskiel. Allah menguatkan bangsa Israel, bangsa yang dikasihi oleh Allah. Allah ingin agar bangsa Israel tetap berharap dan bersabar walaupun mereka mengalami banyak atau multi krisis. Bangsa Israel diharapkan supaya tetap setia, bersabar, dan senantiasa menanti kasih Allah dan menantikan pembebasan dari Allah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah adalah Allah yang setia. Walaupun di tengah kehidupan manusia yang tidak setia ini, manusia yang berubah-ubah ini, manusia yang tidak pernah ingat dengan janjinya, tetapi Allah kita itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah melupakan janjinya, terlebih terhadap bangsa yang Dia kasihi. Janji pemeliharaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan terhadap bangsanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui Nabi Yesaya, Allah menyampaikan rencana pembebasan itu kepada bangsa Israel. Dan Allah sendiri yang turun, dan Allah sendiri yang campur tangan dan mengumpulkan bangsa Israel yang telah terserahkan itu. Papuhun bangsa Israel nama Serakin, dan membawa mereka kembali pulang ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah punya tangan untuk mengumpulkan, untuk membawa bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan? Karena para pemimpin bangsa Israel tidak ada lagi yang takut akan Tuhan. Karena pemimpin bangsa Israel tidak ada lagi yang benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tugas yang diembankan Tuhan kepada mereka, yang akan membawa bangsa itu ke jalan yang benar, menegakkan keadilan, mensejahterakan bangsa itu. Para pemimpin Israel sudah banyak yang seharusnya untuk melayani tetapi menjadi dilayani. Pemimpin Israel yang seharusnya memperhatikan kepentingan umum tetapi menjadi memperhatikan kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah turun tangan dan mengambil hak itu dari para pemimpin bangsa Israel, dan Allah sendiri yang menjadikan dia menjadi gembala yang baik di tengah-tengah bangsa Israel. Allah sengaja menganalogikan dirinya sebagai gembala yang baik di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, dalam nats ini secara gamblang diberitahukan bahwasanya Allah itu adalah Allah yang menjadi gembala yang sejati, gembala yang baik, yang menjaga dan yang mencukupkan kebutuhan domba-dombanya. Dan sekaligus ini menjadi satu pemula untuk menunjukkan bahwasanya Yesus juga di dalam perjanjian baru mengatakan dirinya adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa dan bagaimana seharusnya tugas gembala yang baik itu? Kita akan lihat dari nats ini. Apa dan bagaimana seharusnya tugas gembala yang baik? Para gembala di Israel pada waktu itu sesungguhnya mengemban tugas atau pekerjaan yang sangat berat. Domba-domba tidak mau makan rumput apabila tidak mendengar suara gembalanya. Dengan demikian, gembala harus benar-benar tinggal bersama-sama dengan domba-dombanya. Dengan demikian, di Israel ketika itu para gembala sering tidur bersama-sama dengan domba-dombanya, bahkan bermalam tinggal di ladang bersama dengan domba-dombanya. Belum lagi Bapak Ibu Saudara dengan struktur tanah di Israel ketika itu, rumput-rumput ada di tempat-tempat yang terjal dan tinggi. Karena itu gembala harus
harus benar-benar mengarahkan domba itu membawa ke tempat yang tinggi dan terjal tersebut. Gembala tidak boleh terlelap. Mereka harus terjaga secara bergantian, karena setiap saat domba bisa mendapat celaka. Karena terjalnya lahan atau ladang yang mereka tempati itu, setiap saat domba bisa jatuh ke jurang. Setiap saat juga domba bisa dimakan oleh binatang buas, atau juga setiap saat domba juga bisa dicuri oleh pencuri atau perampok. Sehingga gembala harus selalu membawa umban, atau bahasa Batak dikatakan katape, seperti alat yang dipakai oleh Daud untuk melawan Goliat. Umban itu ada batu kecil dibuat menjadi alatnya, dan terkadang untuk memerintahkan domba yang menyimpang ke kiri dan ke kanan, gembala memakai umban itu melempar batu hingga ke domba tersebut, dan domba itu akan tersadar dan kembali ke kumpulan domba-domba. Dan umban ini juga bisa dipakai oleh gembala untuk melawan binatang buas. Dan bukan hanya melawan binatang buas, umban itu juga bisa dipakai oleh gembala untuk melawan para perampok atau pencuri. Dengan demikian, gembala itu harus benar-benar perkasa menjaga domba-dombanya. Dan bukan hanya umban yang dimiliki oleh gembala, mereka juga memiliki gada, seperti apa yang ke-23, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menjaga. Gembala itu memakai gada. Gada itu sebuah tongkat pendek, senjata para gembala untuk musuh yang dekat. Dan umban itu tadi dipakai senjatanya untuk musuh yang jauh. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ tadi betapa sulitnya dan betapa beratnya tugas dan tanggung jawab seorang gembala yang benar itu. Dia benar-benar memperhatikan kebutuhan domba-dombanya, dan bukan hanya kebutuhan jasmaninya. Gembala juga menjaga domba-dombanya supaya jangan jatuh, supaya jangan dicuri pencuri, supaya jangan dimakan oleh binatang buas. Benar-benar utuh domba itu dijaga, dirawat oleh gembala tersebut. Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan bangsa Israel yang tidak setia dan bangsa yang sudah penuh dengan dosa itu, tidak ada lagi gembala yang menunjukkan teladan seperti gembala yang baik tadi. Karena itulah Allah turun, Dia sendiri yang menjadi gembala bagi bangsa Israel. Gembala yang betul-betul menunjukkan tugas dan tanggung jawab menjaga, memelihara, dan merawat domba-dombanya. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, begitu indah dikatakan di sini, Allah itu berkarya. Luluak kumah nama gue, bolok kumulak akan natardapari, lilitakku akan nama bugani, parguwaku akan nama sahiti, alayan guna mo mungkin, dohok nama gue siap polok. Tuhan benar-benar memulihkan kesehatannya, memulihkan keadaan bangsa itu, mengembalikan mereka ke tanah Israel, ke Yerusalem, tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bapak Ibu Saudara, gambaran gembala sejati ini menunjukkan bahwasanya tugas gembala bukanlah
tugas yang ringan. Dan apabila kita sekarang amat minang mengemban tugas sebagai gembala, semua kita bisa mengemban tugas sebagai gembala di gereja, gembala di keluarga, gembala untuk menggembalakan adik-adik atau yang di bawah kita. Di sini dikatakan tugas sebagai gembala itu bukanlah tugas yang gampang, tetapi adalah tugas yang berat, penuh tanggung jawab. Karena itu tidak boleh gembala bermalas-malasan, tidak boleh gembala berlengah-lengah, tetapi benar-benar bekerja keras, memperhatikan kehidupan jasmani dan rohani para domba-dombanya. Seorang gembala harus berada di tengah-tengah domba-dombanya, sehingga dia melihat, mengetahui bagaimana kehidupan domba-dombanya itu sesungguhnya. Seorang gembala harus selalu menjaga dan memperhatikan domba-dombanya. Seorang gembala siap berkorban dan menghadapi resiko yang seberat apapun demi domba-dombanya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, Allah akan menggembalakan bangsa Israel. Dan bukan hanya menggembalakan bangsa Israel, demikian juga Allah menggembalakan kita saat ini. Bagaimanapun keadaan hidup kita, yakin dan percayalah, Allah kita itu adalah gembala yang sejati. Dia adalah Tuhan gembala yang baik, yang selalu peduli dengan kehidupan kita, yang melihat luka-luka kita dan bahkan mengobatinya, yang memulihkan hati kita yang sedang dalam keputusasaan, yang mendamaikan hati kita yang dalam kegalauan. Dialah gembala yang baik, yang membawa pulang bangsanya ke tanah yang Dia janjikan, yang membawa pulang bangsanya dengan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, mengobati hati mereka, memulihkan luka-luka mereka, membantu mereka, mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dia peduli, walaupun terkadang manusia tidak peduli kepadanya. Inilah ajaran bagi kita amak minang saudara-saudari, bahwa Allah kita itu adalah gembala yang baik, gembala yang senantiasa setia kepada kita, yang walaupun kita terkadang tidak setia. Gembala yang baik, Allah yang selalu peduli kepada kita walaupun kita tidak peduli kepadanya. Dia yang mencukupi kebutuhan kita, Dia yang membaluti luka-luka kita, Dia yang mengobati hati kita yang tawar, Dia yang memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada kita. Karena itu mari bertobatlah, datanglah kepada Dia, terimalah Dia, gembala yang baik itu. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya seperti apa yang tertulis dalam Yohanes itu, akulah gembala yang baik, gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Tuhan Yesus telah menyerahkan bahkan nyawanya sendiri untuk kita, domba-domba yang Dia kasihi ini. Percayalah, sedangkan nyawanya telah diserahkan bagi kita. Karena itu percayalah, segala sesuatu yang kita butuhkan pasti Dia akan berikan, asal kita mau bersandar dan hanya berserah kepada Dia, gembala yang baik itu. Dia akan peduli, Dia akan tetap campur tangan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Muliaan bagi Tuhan, di hatam nabati namutang kami bahwa molo pisipatan pautibyo dan dapat nami patuh gembala pemimpin nadingkan roha jujut kami kecil, jujut kami mandate ala yang ka pemimpin nasional dia ala hatam nabati di bagas yung papos sa buhanan oleh itu parmaan na bintang, parmaan na linggan, na lubis yan parmaan na pagkuyan, o parmaan na sitinya, parmaan na totong peduli, ito katongan mulunan,
Tusok dia pe borak di lunang, tusok dia pe akana masa di pandalan di lunang. Setia roh pandomanan, setia roh Tuhan manangiho kami, setia roh tomprak roh tami di tona-tona yang kau pergumulan di lunang. Malagi Tuhan saya pagugul mahamka sahat to jilinan ko asa magugu jalan apos roha kami padalan ang kahayan mau diakin ko di bagasan Kristus Yesus batang yang tangguh. Amin. Mari kita siap pakai nomor 202 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak kalau Engkau masih memberikan kami kesehatan, kalau Engkau masih memberikan kami kasih karunia yang daripada Allah. Engkau terus menjagai kami dan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami bersyukur juga untuk ibadah sekolah minggu, ibadah umum dan ibadah pertanian yang terus boleh kami lakukan melalui media YouTube kami HKBP Sukatani. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan terus menjaga kesehatan kami, Tuhan terus memberikan kami nafas kehidupan dan kami bersyukur untuk semua itu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk rencana pesta live yang akan kami lakukan di November ini tanggal 20. Biarlah Tuhan Engkau yang memperlancar semua acara ini, di mana kami rindu untuk mengumpulkan dana melunasi tanah yang harus kami beli mendirikan gereja kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah semua dana yang kami kumpulkan ini boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Dan satu hal Tuhan, biar Engkau yang menjaga kesehatan kami semua, Engkau yang menjaga kesehatan para pengisi acara baik sekolah minggu, Naposo, remaja, ama dan bina. Engkau juga Tuhan Yesus yang memperlancar setiap live kami, biar segala jaringan, cuaca Engkau memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau ketuk juga setiap para penyumbang-penyumbang untuk memberikan sumbangan dana mereka untuk acara kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau serahkan acara live kami pada tanggal 20 November ke depannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah tiap minggu, kami bersyukur sudah boleh berjalan kembali. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau jaga terus kesehatan kami, untuk kami boleh mengikuti ibadah itu terus dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat kami HKBP Sukatani. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus menjagai dan memberikan kesehatan kepada jemaat kami. Kami juga berdoa untuk semua rencana dari sekolah minggu, untuk rencana Naposo, remaja juga di dalam menyelenggarakan Natal. Biar Tuhan apapun bentuknya, baik offline, baik online, biar boleh berjalan baik dan kami boleh tetap merasakan sukacita Natal di masa pandemi seperti ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini, Engkau yang memberi kami juga bangsa dan negara ini memikirkan bagaimana kondisi negara ini melalui keterpurukan mungkin secara perekonomian. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang akan mengangkat kembali bagaimana kondisi perekonomian kami. Engkau yang memberikan jalan keluar juga kepada semua tim dokter menemukan vaksin bagi kami, untuk kami boleh memperoleh vaksin yang terbaik, untuk kami bisa sembuh dan kami boleh mempunyai antivirus dari COVID-19 ini ya Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya kepada Engkau kami memohon, hanya kepada Engkau kami meminta. Hanya dalam satu nama, nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siap buku nomor 752 ayat 1 2 untuk mata usaha pilihan. Katanya pun mapiliata makanya yang mahita. Ali di bata amanami nadi banua tijang polo karolan salu sileo leon dalinggan dok nasau di basa namo litus. Pasatay na siya na leon itu kami pilihan namin tuko. Saya jalan may gabi buat na usus di jorong. Pasok-pasok may jalan mati asa rupa rahasia kami pilihanon. Pati bulhon hara jauh di tolong-tolong di ulian doh di portibion. Buhay na mga namin malitiit terdim. Asalam mendadaan bulan istilah itu kami. Asalam bergil kami madong mau di atas tubuh. Mabite-bite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmadok mainlah di kanian alia manami. Alia manami dan juga bijak. Saya pindah yang makbar. Saya berharap jauh. Saya mau meneroham di dalam kosong dan dalam pikiran. Yang merupakan sadari orang tua siapa. Saya sama bersama pada sana. Dosen semua nama dosa Tuhan. Menekan begitu kepanjunan. Lalu makan siapa. Agar orang pun ada jawab. Doa tahu. Doa yang sangat besar dari kita. Amin. Asih rohani Tuhan Yesus Kristus. Rohani rohani ibadah. Roh pasal nasihat Tuhan di bawah dia nama. Nama moti hamu salu.